Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama Amarket, kembali lagi bersama Maurits di acara edisi kita Analisa Mingguan. Di mana analisa ini akan berlangsung dari tanggal 8 hingga tanggal 12 nanti. Kita tahu kita sudah melewati masa-masa kritis, di mana kita sudah bisa melewati salah satu agenda data fundamental yang sangat luar biasa, rilis non-farm payroll, di mana rilis itu hanya sekitaran 22.000 penambahan tenaga kerja, sehingga bisa membuat bagaimana dolar Amerika agak sedikit terkoreksi yang sangat luar biasa, dan membuat pasangan mata uang yang lainnya mengalami penguatan yang signifikan. Misalnya gold menembus 3.600, luar biasa rekan trader semuanya. Dalam sejarah 3.600. Ini yang merupakan landasan kita, dan kita akan mencoba untuk memprediksikan apa yang terjadi pada minggu depan. Tapi seperti biasa rekan trader, kita lihat dulu apa yang telah terjadi di minggu yang lalu. Secara garis besar kalau rekan trader lihat di minggu yang lalu, ya ini kita lihat dari data-data fundamental yang ada, ini sangat luar biasa. Ini bisa kita lihat bersama rekan trader semuanya. Dari data-data fundamental yang ada di minggu yang lalu untuk kalender ekonomi, kita sudah bisa mulai dari pertama, selain dari data inflasi Jerman berada di seputaran inflasi Eropa rekan trader 2,1. Tapi yang sangat luar biasa adalah bagaimana data manajer pembelian manufaktur sekitaran 53,0, manajer pembelian manufaktur ISM sebesar 48,7, di mana data-data ini benar-benar memberikan suatu tekanan yang sangat kuat terhadap dolar Amerika. Dilanjutkan juga oleh lowongan pekerjaan ULTS beras sekitaran 7,181 juta ya rekan trader. Pelemahan yang terjadi ini semakin mendekatkan kita pada pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan pada pertemuan FOMC nanti pada tanggal 17 September. Dan hari Kamis, bagaimana perubahan tenaga kerja non pertanian ADP, ya. Pelemahan yang dahsyat 54.000, klaim pengangguran juga mengalami sedikit penguatan sebesar 237.000. Lanjut lagi dengan manajer pembelian jasa 54,5. Nah, ini data-data ini yang memang benar-benar melandasi secara teknikal apa yang terjadi rekan trader. Dan manajer non manufaktur, dan ditutup rekan trader pada hari Jumat, di mana pendapatan rata-rata per jam 0,3 tetap. Tenaga kerja non pertanian penambahannya 22.000. Data yang sangat luar biasa memberikan tekanan yang sangat kuat terhadap dolar Amerika. Dan pengangguran agak sedikit mengalami kenaikan. Dia berada di sekitaran 4,3%. Pada prinsipnya dari bulan sebelumnya 4,2, bulan sekarang 4,3 rekan trader. Dari prediksinya sebesar 4,3. Nah, rekan trader, ini adalah secara fundamental dan secara teknikal. Kalau rekan trader lihat, kita sudah bisa lihat dengan jelas bagaimana perubahan yang terjadi pada pasar indeks dolar Amerika. Kita bisa lihat indeks dolar Amerika walaupun sempat naik rekan trader, ya sempat naik di posisi 98,649, tapi pasca non-farm payroll kembali jatuh lagi menuju ke 97.741. Ini kekuatan yang sangat luar biasa rekan trader, dan kita lihat peluangnya apakah dia akan turun lagi menuju level 97 atau dia kembali lagi ke level 98. Dan untuk Euro USD, tendensi penguatan yang terjadi pada Euro USD sempat membaik, walaupun kita lihat selama hampir 1 minggu pelemahan sangat dahsyat rekan trader. Tapi setelah non-farm payroll mengungkit lagi, dia naik lagi hingga menembus level 1.17244. Sedangkan untuk pound sterling rekan trader, secara garis besar kalau kita lihat ya, apa yang terjadi pada pound sterling rekan trader, bagaimana pound sterling masih bisa sedikit mengalami kenaikan. Dan dalam beberapa hari ini kita bisa lihat bahwa minggu yang lalu turbulence bagi pound sterling
Sehingga dia bisa menutup kekuatan dengan kenaikan di atas level kunci seputaran 1.3500 ya. Dan secara garis besar kalau kita lihat sikap hati-hati dari Bank Eropa ini, Bank of England, terus memberikan sedikit dukungan terhadap pasangan mata uang ini. Sehingga kalau kita lihat secara garis besar, walaupun sempat turun di 1.33357, tapi di penghujung minggu dia kembali naik dan dia berada di seputaran 1.35051. Sedangkan untuk gold, sudah jangan dibilang lagi rekan trader. Bagaimana gold ini bisa menembus level 3.600. Walaupun akhirnya ditutup di seputaran 3.587. Tapi tendensi penguatan yang terjadi selama 1 minggu ini benar-benar luar biasa rekan trader. Kita lihat bagaimana gold naik rekor tertinggi baru di seputaran 3.600, mengumpulkan momentum bullish, dan ini juga tidak bisa dilepas dengan kekacauan yang terjadi, pertentangan yang terjadi, The Fed dengan Donald Trump. Belum lagi rekan trader kita bisa lihat ketegangan geopolitik yang terjadi, Rusia Ukraina membuat minyak mempengaruhi arah semuanya dan membantu gold bisa naik ke posisi yang lebih tinggi. Tapi secara garis besar aliran safe haven yang terjadi pada gold membuat aset ini naik ke posisi yang sangat luar biasa. Dan yang paling terakhir kita lihat USD yen Jepang. Secara garis besar USD yen Jepang walaupun di awal-awal minggu dia sempat naik ke posisi yang lebih tinggi, tapi pasca non-farm payroll bagaimana dia kembali jatuh lagi dan dia menembus level 147.377. Ini secara garis besar rekan trader, yen Jepang ini tidak terlalu dipengaruhi oleh data upah ya yang lebih kuat ya. Secara garis besar yen ini menunjukkan reaksi terhadap lonjakan pendapatan tunai Jepang pada bulan Juli, dan sebagian besar ini juga yang memberikan kekuatan yang sangat dahsyat terhadap yen sehingga agak sedikit menekan secara garis besar pasangan mata uang ini. Dan secara garis besar kita bisa lihat bahwa penurunan imbal hasil obligasi Treasury Amerika semakin membebani dari pasangan mata uang ini USD yen Jepang. Nah, rekan trader, ini adalah hasil dari pergerakan yang terjadi pada minggu lalu. Dan untuk minggu depan dari tanggal 8 hingga tanggal 12 nanti, yang harus kita perhatikan adalah yang pertama ya sudah barang tentu data-data ekonomi, kalender ekonomi. Untuk minggu ini Senin Selasa tidak ada, ya tidak terlalu banyak lah, hanya data-data singkat. Tapi yang harus diperhatikan juga, perhatikan ada pidato-pidato yang akan dikeluarkan oleh para pejabat The Fed. Oleh karena itu pidato-pidato itu setidaknya akan memberikan pergerakan yang signifikan terhadap pasar. Ya nanti kita mulai pada hari Rabu ada indeks harga produsen ya, termasuk salah satu data inflasi juga yang harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Data inflasi awal akan dikeluarkan pada hari Rabu, dan untuk hari Kamis ini termasuk salah satu puncaknya juga sebelum pertemuan The Fed yang akan terjadi pada tanggal 17 nanti, pertemuan FOMC. Hari Kamis dari dataran Euro Eropa akan ada keputusan inflasi, tingkat fasilitas simpanan, dan pada pukul 19.55 ini data yang paling utama, data inflasi Amerika. Ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Ini benar-benar harap diperhatikan data inflasi ini. Apakah inflasi semakin menurun atau menguat? Nah, ini benar-benar akan menjadi landasan untuk pemangkasan tingkat suku bunga yang akan dilakukan. Klaim pengangguran awal, apakah klaim pengangguran awal ini pengangguran makin bertambah atau sedikit menurun? Kita akan lihat. Ya, selain itu juga ada konferensi pers G20. Ya, ini bisa diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Dan pada hari Jumat rekan trader, seperti biasa dari Inggris ada data PDB, dan dari Jerman ada data inflasi indeks harga konsumen yang akan dikeluarkan pemerintah Jerman. Akan melandasi pergerakan pasar pada 1 minggu ke depan. Dan saatnya kita akan melihat teknikal. Secara teknikal kita akan mulai seperti biasa kita dari indeks dolar Amerika. Untuk indeks dolar Amerika di dalam perhitungan saya, wah kita main hitung-hitung ini. Indeks dolar Amerika ini setidaknya masih memiliki sedikit peluang untuk bisa turun lagi ke posisi yang lebih tinggi.
saya mencoba untuk mengambil suatu analisa bahwa dia ini akan, ya menurut analisa saya, pasangan ini akan mencoba bergerak dari level paling terendah itu tertinggi menurut saya. Dia akan mencoba sampai level ketinggian yang paling tertinggi itu menurut saya di seputaran 98.507 dan mencoba untuk paling terendahnya itu di seputaran 97.178. Ini adalah level yang bisa saja terjadi pada indeks dolar Amerika untuk minggu depan, ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu, rekan trader semuanya, untuk Euro USD. Euro USD di dalam pandangan saya bisa melihat bahwa Euro USD ini masih punya peluang yang sangat besar untuk mencoba kembali naik lagi ke posisi yang agak sedikit tinggi. Saya berasumsi bahwa dia ini akan mencoba hingga 1.18026, tapi seperti biasa peluang pelemahan pun juga masih tetap ada dan bisa membuat dia ini jatuh ke level paling terendah di seputaran 1.15933. Sedangkan untuk pound sterling, dari kacamata saya pound sterling ini masih punya peluang untuk bisa mencoba naik ke posisi yang lebih tinggi lagi. Analisa yang coba saya bawakan, saya bisa sedikit mengambil simpulan bahwa dia ini akan mencoba naik hingga level tertinggi menurut saya itu di seputaran 1.35744, ya, di sekitaran sini ya rekan trader. Tapi peluang pelemahannya juga masih besar. Analisa yang coba saya bawakan bahwa pasangan ini, ya, dia masih bisa melemah hingga level paling terendah menurut saya itu di seputaran 1.33596. Nah, ini adalah data yang bisa terjadi pada pound sterling. Sedangkan untuk gold, nah ini dia. Gold menurut analisa saya rekan trader masih tetap punya peluang untuk bisa naik lagi ke posisi yang lebih tinggi, tapi hati-hati pembalikan arah. Saya bisa bilang bahwa untuk sampai ke level paling tertinggi sekitaran 3.703 masih dalam tahap, ya. Ini 3.703 ini menurut saya ini adalah level yang paling tertinggi, masih dalam angan-angan, ya. Kita tinggalkan itu dulu, tapi setidaknya dia, karena ini adalah level tertinggi dalam sejarah, saya bisa bilang bahwa, sabarkan trader, ini saya tinggalin ini dulu. Saya bisa bilang bahwa pergerakan untuk mencapai level paling tertinggi, ya, 3.600-an 20, contohnya di sini, ya, 330 terlalu tinggi, ya 30-an deh. Menurut saya 3.330 ini masih bisa aja memiliki peluang, ya, yang terjadi. Nah, oke, menurut saya itu yang paling tinggi lah. Tapi harap juga diperhatikan bahwa peluang untuk jatuh pun juga masih sangat besar, ya, masih sangat besar menurut saya, dan peluang untuk mengalami pelemahan menurut saya bisa terjadi hingga level paling terendah, ya, menurut saya itu sampai di level paling terendah di seputaran 3.400, 3.400 terlalu ini, ya, di sinilah seputaran sini rekan trader. Nah, 3.474 antara 3.500, ya 3.500-an lah, ya. Dia masih menurut saya 3.500-an, ya 3.474 merupakan nilai yang bisa terjadi, ya. Tapi saya lebih berasumsi bahwa dia masih bisa naik lagi ke 3.630-an. Itu menurut saya itu level yang paling tertinggi yang bisa terjadi dalam minggu ini. Saya tidak mau bilang sampai 3.703, itu luar biasa sekali, tapi memang arahnya akan ke sana Bapak Ibu. Tapi kalau secara teknikal kita lihat juga bahwa kemungkinan besar dia dalam minggu depan akan bergerak paling data supportnya itu di seputaran 3.500-an. Itu merupakan win-win solution lah, ya. Paling rendah kalau menurut saya, ya, kalaupun rendah menurut saya itu akan berada di seputaran 3.515 lah, ya, sekitaran sinilah. 3.517 itu data yang paling rendah, tapi menurut saya peluang untuk naik pun juga masih tetap ada 3.630, tapi secara besar dia masih tetap berada di range 3.500. Hati-hati pembalikan arah.
Saya lihat juga karena minggu ini tidak terlalu banyak berita yang sangat luar biasa, mungkin agak sedikit mengalami masa transisi dulu setelah penguatan yang sangat luar biasa. Nanti menjelang rapat pertemuan FOMC minggu depan baru gaspol lagi ya. Tak bola balik lagi ini, taunya gaspol ini emas minggu depan. Bukan minggu ini tapi 2 minggu lagi ya, baru memang benar tak bola balik, taunya udah nggak kici-kici lagi, ini taunya naik luar biasa. Emasnya akan terbang tinggi. Dan untuk USD Yen Jepang rekan trader, USD Yen Jepang dalam pemahaman saya, menurut saya dia masih sepertinya dalam minggu ini dia punya peluang yang sangat besar untuk bisa turun lagi ke posisi yang lebih rendah lagi. Analisa saya dia akan mencoba turun hingga level terendah di seputaran 146.517, tapi hati-hati bahwa dia pun juga masih bisa naik ya ke level tertinggi di seputaran 148.795. Menurut saya itu dia akan bergerak ya sampai level terendah di seputaran 146.53. Nah, oke rekan trader semuanya. Rekan trader, demikianlah analisa mingguan kita. Saya berharap semoga apa yang saya bawakan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Selamat memasuki hari Minggu yang baru, semangat yang baru, mulai masuk hari Senin. Saya yakin rekan trader akan sukses menjalani hari-hari yang sangat luar biasa, dan yang paling utama adalah sukses dalam bertrading. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di analisa berikutnya. Salam profit Indonesia.